Obesitas, kita ketemu lagi di program Obesitas, obrolan bersama siswa berkualitas. Saya dengan Ibu Dina, di sini saya dengan salah satu alumni siswa dari SMK Kesehatan Airlangga nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, boleh perkenalkan dirinya, Kak? Ya, jadi nama saya ini Dewi Raodah. Panggilannya itu biasa kalau di sekolah itu Dewe. Dari angkatan yang ke-6. Oke, angkatan ke-6 berarti tahun 2021 ya, Kak ya? Iya, 2021. Boleh saya panggil Dewe ya? Boleh dong, kan biasa panggilannya. Iya. Soalnya biasanya kita kenalnya dengan nama Dewe nih. Kalau Dewi Raodah itu agak-agak kurang familiar. Oke, Kak, boleh tahu nggak apa namanya aktivitas sekarang itu Kakak sedang apa gitu? Aktivitas sekarang lagi kuliah sih, sudah masuk ke semester 3. Kuliah di mana? Kuliah di Poltekkes, di Politeknik Kesehatan Samarinda, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan. Wah, keren sekali ya, D4 ya berarti Kak ya? Iya, D4. Nah, di sambil waktu kuliah saya juga kerja di apotek Mustang Pharma di Samarinda, sebagai petugas medis, sebagai yang seorang petugas swab. Keren sekali nih. Kakaknya kuliah sambil kerja loh ya. Pelan-pelan. Mungkin bagi adik-adik nanti yang sedang sekolah di SMK Kesehatan Airlangga bisa menjadi motivasi nih ya. Kalau misalnya pengen seperti Kak Dewe itu berarti saya harus lebih giat lagi untuk belajar ya. Kemudian selain aktivitas kuliah, kemudian kerja, ada aktivitas lain Kak? Nggak ada sih, cuma jadi disinkronkan aja waktu kuliah sama kerja. Cara ngatur waktunya sebenarnya nggak gampang, kuliah sambil kerja itu susah. Memang ya. Susah banget. Bisa diceritakan sedikit Kak, maksudnya cara cara membagi waktunya gimana nih? Karena kan kuliah pasti padat ya. Ya pasti, nggak mungkin. Pasti tugasnya tuh nggak mungkin sedikit kan kuliah itu. Jadi sebelum kita kerja itu kita komunikasikan dulu sama bos kita ini yang bersangkutan. Nah kita jelaskan waktu kuliah kita ini dari jam berapa, seperti itu. Nanti dikasih waktu, oke, kamu bisa kerja. Misalnya saya selesai kuliah jam 4, dari jam 4 sampai jam 10 kamu kerja, seperti itu. Kalaupun nanti ada izin kuliahnya ngaret, tetap harus dikomunikasikan ke bos, itu lebih penting sih. Jadi bos itu percaya, oh anak ini jujur, beneran kuliah nih, seperti itu. Wah keren ya. Terus kalau misalnya masalah tugas-tugas gimana Kak? Kan Kakak habis kuliah nih ya, selesai jam 4, habis itu lanjut kerja. Gimana cara membagi waktu untuk bisa, ini kan selesai jam 10, untuk tugas-tugasnya gimana Kak? Kayak gitu saya selama sambil kerja ini, pulang kerja langsung, pokoknya harus ada waktu sebentar lah belajar atau menyelesaikan tugas. Biasanya kan tugas untuk kuliah itu biasanya kalau masih semester awal ini kayak membuat makalah, seperti itu. Harus disempatkan lah walaupun cuma 10 menit. Bahasanya apalagi kayak zaman-zaman anak milenial kan, tetap harus disempatin belajar. Keren sekali nih kakaknya, sambil kuliah, kerja oke, tugas juga nggak lupa ya Kak ya. Insya Allah. Kemudian kalau di sana kebetulan ini ngekos atau gimana Kak? Ngekos sih, karena kan di Samarinda nggak punya siapa-siapa, nggak punya keluarga, jadi ngekos aja. Oke, keren ya. Nah ini buat adik-adik sekalian dari SKKES ini terutama ya, mudah-mudahan bisa setelah mendengarkan cerita dari Kak Dewe, memotivasi nanti saya kedepannya seperti apa. Ya, harus bisa sih. Yang penting kita tuh harus yakin kita bisa, jalanin aja pelan-pelan, jadi diri sendiri. Itu aja. Oke, baik Kak. Kemudian pada saat Kakak bersekolah di SMK Kesehatan Airlangga dulu, ada prestasi yang pernah diraih nggak Kak? Alhamdulillah ada. Waktu boleh itu diceritakan? Boleh dong. Kan berbagi cerita nih, sharing. Ya. Kita santai aja di sini Kak. Pernah ikut lomba LKS nasional nih. LKS nasional di tahun 2020 di bidang health and social care. Nah, di situ saya ikut dari perwakilan Kalimantan Timur. Keren sekali. Alhamdulillah mendapatkan juara 3. Wah, keren sekali ya. Itu prestasi pertama yang Masya Allah sekali. Langsung tingkat nasional ya Kak ya? Iya. Luar biasa. Masih ingat nggak Kak, pada tahun 2020 kemarin itu ada berapa kontingen dari berapa provinsi gitu? Nah, kemarin itu saya perwakilan dari
Kaltim, karena dari Kaltim ini nggak ada kontingen lain, jadi otomatis dari Skakes nih yang maju untuk meneruskan ke nasional. Jadi banyak banget sih, ada dari Jakarta, dari mana-mana itu banyak banget. Berarti dari pengalaman. Ada belasan kali Kak ya? Saingannya seluruh Indonesia kan nasional tuh. Keren sekali nih, dari berbagai provinsi ketemunya. Kemarin itu perlombaannya secara online atau offline ya Kak ya? Kemarin karena masih COVID nih ya, 2020 kan naik-naiknya tuh, jadi masih online. Wah, saya sekali, cuma meskipun online ya, Tapi deg-degannya dapet, wah. Sama ya Kak ya. Tapi luar biasa sekali loh ya, Kak Dewi ini meraih juara 3 dari seluruh Indonesia ya, untuk jurusan Health and Social Care ya Kak. Iya, dari perawat. Kemudian pada saat, bisa nggak ceritakan sedikit Kak selama mengikuti LKS nasional itu seperti apa? Jadi kemarin pas lomba LKS itu dapat 3 modul nih. Yang pertama ada modul seperti kayak buat KTI, karya tulis ilmiah seperti itu. Terus ada wawancara dengan bahasa Inggris. Yang ketiga ini prakteknya nih. Prakteknya pun harus bahasa Inggris, nggak boleh enggak. Luar biasa sekali pakai bahasa Inggris. Iya. Memang ini ya pilihan ya Kak ya? Mau nggak mau kan awalnya kan ditunjuk nih, tiba-tiba pas lagi COVID nih kan namanya online, sekolah online, tiba-tiba kepala sekolah nelpon Pak Firman, Assalamualaikum Dewe belajar ya, Dewe terpilih ikut lomba. Saya kaget banget, ya Allah, kayak Masya Allah nih dipilih lomba kok bisa ini. Jadi benar-benar baru ada Bu Santi ini betul-betul pengampu bahasanya apa ya, kayak pembimbing ya. Pembimbingnya berarti dibimbing langsung oleh Ibu Santi ya? Iya. Ibu Santi itu sebagai apa nih di sekolah SMK Kesehatan Erlangga? Sebagai ketua kaprodi di SMK Kesehatan Erlangga, ketua kaprodi perawat. Ya? Iya. Luar biasa sekali, berarti otomatis apalagi kepala sekolah yang langsung memilih sudah banyak pertimbangan ya. Maksudnya Kak Dewe bisa dipilih, berarti ada sesuatu hal yang memang Kak Dewi punya ini, apalagi pakai bahasa Inggris tuh ya. Itu awalnya kaget banget, awalnya dipilih aja kayak kok saya kayak gitu. Tapi akhirnya bisa kan Kak? Iya, awalnya sebenarnya sama Bu Santi kan abis misalnya technical meeting nih, dikasih tahu modulnya banyak-banyak. Awalnya saya, Bu Dewe boleh Kak Bu kalau nggak ikut? Jangan, jadi Bu Santi itu tetap semangatin saya seperti itu. Nggak boleh kayak gitu, kamu udah dipilih, pokoknya Bu Santi the best. Makasih. Mungkin kalau misalnya Bu Santi lihat, mungkin ada satu patah kata buat Bu Santi. Pokoknya yang saya ingat dari Bu Santi itu, Dewe, kita itu nggak usah terlalu kerja keras, yang penting kerja cerdas, dan kita nggak usah ngikutin harus menang atau apa, yang penting kita minta berkahnya aja dari Allah. The best itu paling ingat sih dari Bu Santi. Makasih Bu Santi. Makasih Bu Santi kerja cerdas. Iya. Terus itu banyak juga yang bantu, nggak cuma Bu Santi, dari Pak Dino. Makasih banyak itu ya, ikut syuting juga buat video. Dari siapa lagi? Kak Erlangga itu videografernya. Ada Yuli tuh teman rekan buat di video itu. Waktu itu Kak Yuli awalnya jadi pasien, tapi ada halangan jadi dia dari kelasnya Pak Dino. Iya. Kemarin bahasa Inggrisnya ini apa namanya, perlu belajar khusus nggak, atau ada orang yang mengajari secara khusus? Ada sih, bertanya-tanya sama Bu Putri. Bu Putri baik banget Bu Putri. Halo Bu Putri. Putri dapat salam katanya dari Dewi. Makasih banget katanya. Iya, awalnya pas mau wawancara deg-degan banget, kan direkam tuh sama Bu Santi. Terus ditanya, Bu gimana ini apa namanya bahasa Inggrisnya Dewi? Oh bisa kok, nyambung aja jawabannya. Padahal jawabnya seadanya aja. Luar biasa sekali, berarti Kak Dewi ini multi talenta ya. Sedikit. Bahasa Inggris bisa, praktek keperawatan, apalagi dia mengalahkan dari berbagai provinsi di Indonesia. Bisa ceritakan ada suka dukanya nggak Kak selama mengikuti LKS nasional? Suka dukanya itu banyak. Sebenarnya awal dipilih itu kayak ada sih omongan dari orang kayak, oh Dewe yang ikut lomba Kak, bisa Kak We? Ya saya diam aja, iya nggak tahu sih dipilih, bahasanya sih begitu. Tapi akhirnya bisa membuktikan kan? Iya sih, diam aja sudah nggak apa-apa. Banyak sih cobaan-cobaan kayak waktu itu pasti terkurasnya banyak kan. Zaman-zamannya online, teman-teman pada di rumah nih. Saya harus datang ke sekolah, pulangnya sampai sore, terus dibantuin juga buat kayak leaflet kayak gitu.
kayak gitu sih tentang materi-materi. Kadang waktu itu pernah juga ngerjainnya sampai malam, sampai maghrib. Kayak Masya Allah banget sih yang bantu saya itu ada Yuli, Bu Santi gitu. Tapi alhamdulillah ini ya membuahkan hasil ya Kak. Alhamdulillah. Selain LKS nasional, kira-kira ada prestasi lain selama di SMK Kesehatan Erlangga nggak Kak? Waktu itu tahun 2019 pernah ikut Jambore Provinsi, Jambore Peak Air. Oh, Peak Air luar biasa. Itu di Samarinda sih, Hotel Mesra Samarinda. Berarti Kakak Dewi ini ini ya, selain bisa maksudnya dalam hal kompetensinya luar biasa, ikut organisasi Peak Air juga ya Kak? Iya, ikut organisasi Peak Air juga. Waktu itu dipilih sama Bu Nurul kan. Bu Nurul, terima kasih. Juara? Itu kan kelompok dari provinsi ini Kaltim Balikpapan dapat juara 3 lomba drama kayak gitu sih. Luar biasa. Itu rame banget dari mana-mana, ada dari Makamulu seperti itu, Bontang, banyak banget teman-temannya. Berarti pengalamannya selama di sekolah SMK Kesehatan Erlangga ini banyak ya Kak? Iya, Kemudian kira-kira ada kesan selama 3 tahun Kak Dewi sekolah di SMK Kesehatan Erlangga nggak? Kesannya tuh banyak sih. Erlangga ini kayak benar-benar sekolah yang maju menurut saya, apalagi pas saya lulus nih. Iya. Banyak banget perubahannya saya lihat di Instagram, ya Allah bagus banget sekolah saya dulu. Berarti bangga nggak Kak? Bangga. Setelah lulus dari SMK Kesehatan Erlangga Pasti ternyata bang, lebih maju gitu iya ya? lebih maju kayak mantap sih, Masya Allah banget. Kira-kira ini yang terakhir nih Kak, kira-kira ada tips nggak buat adik-adik khususnya ya dari SMK Kesehatan Erlangga supaya bisa seperti Kak Dewi nih? Jadi ini sedikit tips aja buat adik-adik ya. Sebenarnya itu kita harus jadi diri sendiri aja sih. Diri sendiri kayak gimana, harus jadi diri sendiri kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya zaman milenial kan biasanya jarang belajar nih, pasti HP aja terus. Diusahakan belajar lah walaupun 5 menit, buka aja materi atau apa tentang SOP itu harus dibaca tuh. Jangan sampai ada yang lupa kalau SOP. Sekali UKK lupa 1 itu ya Allah mempengaruhi nilai. Oke. Berarti tidak mempengaruhi kuantitas ya, maksudnya meskipun sedikit atau sebentar tapi kualitasnya memang harus ini ya Kak? Iya, alhamdulillah juga kemarin dapat nilai terbaik pertama sih di SKKES ini. Wah, UKK biasa. terbaik pertama, Berarti alhamdulillah. memang prestasinya Kak Dewi, berarti kita memang dari SKKES ya mengundang Kak Dewi berarti nggak salah nih. Karena kan obesitas, obrolan bersama siswa yang berkualitas, berarti memang Kak Dewi ini sangat-sangat berkualitas. Iya, alhamdulillah sih. Nanti buat adik-adik sekalian dari SMK Kesehatan Erlangga terutama ya bisa memotivasi ya supaya menjadi bisa kayak Kak Dewi nih ya, jadi juara, kemudian bisa bahkan sekarang sambil kuliah, sambil kerja dan semuanya oke gitu ya Kak ya. Yang penting harus tanam di diri sendiri sih, jangan juga bergantung orang lain, harus jadi diri sendiri seperti itu aja. Oke, berarti harus mandiri ya Kak? Harus mandiri, jangan ya gitu deh. Iya, baik sekali. Oke, mungkin itu saja obrolan kita kali ini Kak. Iya. Mungkin kalau misalnya ada waktu lain, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Iya, ya. nggak apa-apa, boleh. Oke, terima kasih Kak Dewi. Ya terima kasih juga udah diundang ya Bu ya, lama Iya. banget nggak kesini. Ya, makasih Kak ya. Iya, Oke, terima kasih. Untuk Sobat SKKES, jangan lupa nanti kita akan ada obrolan bersama siswa berkualitas lainnya. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman SMK Kesehatan Erlangga ini, kalau ingin diundang berarti kalian harus menjadi siswa yang berkualitas. Oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.